Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas satu fenomena di mana ada nasihat tapi orang yang menasihati itu tidak melakukannya. Nah, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikut dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi walati adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada sekelompok orang, ada orang yang itu menasihati atau mengajak berbuat baik, beramal soleh, namun dia tidak mengerjakannya. Hal ini seringkali orang yang menyalahi pemahaman, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, bahwa atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitab afala ta'qilun. Dari surat Al-Baqarah ayat 44. Yang maknanya adalah, mengapa kalian menyuruh orang lain atau mengerjakan sesuatu, mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab. Tidakkah kalian mengerti? Maksudnya bagaimana ayat ini? Banyak yang tidak memahami dari ayat ini bahwa orang yang sering menasihati, tetapi orang yang dinasihatinya melihat orang yang menasihati itu tidak melakukannya, sehingga orang yang dinasihati itu cenderung tidak percaya padanya. Nah, ini yang jadi masalah. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ini konteksnya adalah mengingatkan Bani Israel, yaitu kaum Bani Israel, yaitu anak cucunya Nabi Ayub, Nabi Israel, akan beragam nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, dan menjelaskan keadaan mereka. Ayat ini juga sudah ditafsiri oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa para pemuka agama, yaitu Yahudi, ya, yang sudah menjadi agama Yahudi, menyuruh pengikut-pengikut mereka untuk mengikuti Taurat. Jadi Alkitab tadi ditafsiri dengan Taurat. Sedangkan mereka sendiri, orang-orang Yahudi ini, sering menyalahinya. Ya. Mereka sendiri menyalahinya, yaitu dengan mengingkari sifat-sifat Nabiullah Muhammad SAW. Karena di dalam Taurat telah dijelaskan bahwa Nabi terakhir atau Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada riwayat bahwa suatu ketika umat Islam
pada masa Rasulullah SAW berkata, seandainya kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, niscaya akan kita laksanakan. Nah, dari kejadian ini maka turunlah ayat dari surat As-Saff ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu sedangkan kalian tidak melakukannya atau tidak kalian kerjakan? Ingatlah, sangatlah dibenci, kabura maqtan, sangatlah dibenci oleh Allah, indallah, oleh Allah, jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dari Quran surat As-Saff ayat 2-3 ini menjelaskan bahwa ada seseorang yang berkata atau memberi nasihat kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini sangat dibenci oleh Allah. Tapi tunggu dulu, jangan langsung dipahami seperti itu, teman-teman. Abu Sholeh, dari sahabat Abu Sholeh, menafsirkan ayat ini dan ia berkata bahwa telah sampai berita kepadaku bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perintah jihad. Jadi ayat ini atau surat Saff ayat 2-3 ini turun yang berkaitan dengan perintah jihad. Ya. Padahal ia tidak melakukannya. Jadi ada orang yang memerintahkan orang untuk berjihad, tetapi dia tidak melakukan jihad tersebut. Jadi kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai nasihat yang sangat keras kepadanya, kepada mereka-mereka yang menyuruh untuk berjihad, tapi dia tidak melakukan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perkataan Nabi Syuaib alaihissalam di dalam ayat Al-Quran surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illal islaha mastata'tu. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang artinya bahwa aku tidak akan melarang kalian dari suatu perkara, lalu aku melakukannya. Aku tidaklah bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan bagi kalian sekuat yang aku mampu, yaitu menyampaikan wahyu kepada kalian, bukan memaksa kalian. Inilah perkataan Nabi Syuaib ketika mendakwahi kaumnya. Jadi Nabi Syuaib mendakwahi kaumnya ini memerintahkan untuk melakukan kebaikan semampu mereka. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa yuk tabir rajul yaumal qiyamah fayul kofinnar fatang daliku aqta babadni fayaduru biha kama yadurul khimaru fil firrohai fayajtami ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkar wa atihi. Muttafaqun alaih. Yang maknanya adalah pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, lalu ia dilempar ke dalam neraka, sehingga usus-usus mereka dalam perutnya
terburai atau tercerai-berai. Lalu ia diputar-putar seperti keledai yang berputar-putar pada penggilingnya. Para penghuni neraka ini mengerumuninya seraya bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu? Bukankah engkau dulu memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar?" Yang menjawab, "Benar. Dulu aku memerintahkan kebaikan, tetapi tidak melaksanakannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tapi justru aku melakukannya." Muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah melewati sekumpulan orang yang digunting bibirnya dan lisannya. Jadi mereka digunting lisannya, bibirnya dari gunting api neraka. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa ini?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah para penceramah dari umatmu ya Rasulullah, yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari riwayat yang lain juga, la tanahu an khuliq. Dari seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah berkata, "La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim." Janganlah engkau melarang perilaku, namun engkau juga melakukan semisalnya. Aib besar bagimu jika kau melakukan yang demikian. Nah, inilah serentetan dalil-dalil atau nas Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang mengatakan sesuatu atau memerintahkan kebaikan, namun ia sendiri tidak melakukannya. Bahkan ketika dia melarang sesuatu, namun ia cenderung melakukan larangan tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, banyak orang yang keliru dalam memahami ayat-ayat tersebut, sehingga mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan yang masih biasa yang kita kenali saat ini, yaitu mereka tidak bisa melakukan kebaikan yang ia perintahkan atau masih belum mampu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang ia akan larang. Mereka bahkan mencela habis-habisan orang yang mengajak kepada kebaikan yang tidak ia kerjakan, atau orang yang mencegah kemungkaran dari dosa yang ia sendiri melakukannya. Padahal sebenarnya yang dicela dan dibenci oleh Allah dalam surat ayat tersebut dan hadis tersebut, yaitu adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan, bukan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, ini teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa yang dibenci oleh Allah, kabura maqtan indallah, adalah orang ini tidak melakukan kewajibannya. Jadi ketika orang itu menyuruh orang lain melakukan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, tetapi ia sendiri tidak melakukan kewajiban tersebut. Dan orang ini melarang kemaksiatan, namun ia sendiri melakukan kemaksiatan dosa-dosa tersebut. Inilah yang dibenci. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu perkara berdiri sendiri.
Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan adalah satu hal. Hal tersendiri. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar ini hal yang tersendiri lagi, hal yang berbeda atau sendiri. Melakukan kewajiban atau meninggalkan kewajiban itu sendiri. Melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kemaksiatan itu juga sendiri. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini juga sendiri. Ini perlu dibeda-bedakan. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan dua hal ini teman-teman. Yaitu apa? Satu, melakukan kebaikan atau melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh agama. Ya. Dua, memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dengan melakukan kewajiban-kewajiban agama. Dan kita juga dilarang dari dua hal. Kita diperintahkan untuk dua hal dan kita juga dilarang dari dua hal. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh melakukan kemungkaran atau tidak boleh melakukan kemaksiatan, atau kita tidak boleh melakukan dosa-dosa. Dan yang kedua adalah kita harus meninggalkan nahi mungkar. Ini yang dilarang. Ya, jadi ada dua hal yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Kita wajib melakukan kewajiban, dan yang kedua adalah wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan kita juga dilarang dari dua hal. Kita tidak boleh melakukan kemungkaran dan kita meninggalkan nahi mungkar. Kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Ya, maksudnya adalah seseorang yang mampu khusyuk sholat, tapi tidak mampu mengerjakan sholat secara berjamaah, maka ia lebih baik sholat di rumah dan tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun, satu pun. Intinya adalah kita harus sholat. Nah, inilah yang jadi perhatian penting bagi kita semua. Jamaah penting, tapi sholat jauh lebih penting daripada orang yang tidak jamaah dan orang yang tidak sholat. Namun ketika kita sholat berjamaah, kita sudah banyak pahalanya di situ. Satu sisi kita sholat, yang kedua kita berjamaah. Ini pahalanya. Dengan demikian orang yang mencegah orang lain berbuat kemungkaran, kemaksiatan, sedangkan ia sendiri melakukannya, maka dosanya satu. Dosanya satu, yaitu dosa melakukan kemaksiatan. Sedangkan nahi mungkar yang wajib ia lakukan telah ia tunaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Sedangkan seseorang yang tidak mau mencegah orang lain berbuat maksiat, padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan ia sendiri masih mengerjakan dosa tersebut, maka dosanya akan dua. Dosanya menjadi dua, yaitu dosa dia melakukan kemaksiatan, dan dosa dia meninggalkan nahi mungkar. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi tetaplah amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman, dan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan yang diperintahkan yang dilarang oleh agama. Jadi ini adalah kewajiban dan larangan hal yang berbeda, nahi mungkar juga hal yang berbeda. Jadi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini dosanya satu. Dan kita kalau
melakukan kemaksiatan, dosanya juga satu. Jadi kalau kita melakukan dua-duanya, berarti kita berdosa dua-duanya. Namun kita akan mendapatkan banyak pahala kalau kita melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, maka pahalanya banyak, ya 10. Dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pahalanya juga 10. Nah ini yang menjadi banyak pahala. Kalau dosa dihitung 1, kalau pahala dihitung 10. Masya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala berfirman, lu'inalladzi kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang maknanya adalah orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisannya, melalui ucapannya, melalui ucapan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi dari ayat ini, surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79 menjelaskan bahwa kaum kafir dari Bani Israel dahulu itu mempunyai banyak dosa, yaitu mereka melakukan kemaksiatan yang pertama, yang kedua meninggalkan nahi mungkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini dosa yang kedua. Jadi dengan melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut, maka ini Allah melaknat mereka dengan ucapan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Dalam ayat di atas Allah Ta'ala mencela orang-orang kafir dari Bani Israel dikarenakan tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Dibiarkan saja begitu. Jadi kalau di sini, kalau kita di masyarakat ada kemungkaran, maka kita wajib melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran tersebut. Kalau kita biarkan, maka kita yang repot nanti. Nah, selemah-lemahnya iman, sekuat-kuatnya iman adalah dengan mencegah dengan perbuatan kita. Turun levelnya imannya, yaitu dengan cara mengucapkan atau memberi nasihat. Selemah-lemahnya iman kita nahi mungkar adalah dengan cara mengingkari perbuatan maksiat itu dengan hati. Ini yang harus kita lakukan. Setidaknya kita mengingkari perbuatan maksiat itu ketika kita melihat orang yang bermaksiat di depan mata kita. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah dan berbahagia dimanapun Anda berada, para ulama mengatakan seseorang yang melakukan nahi mungkar tidak disyaratkan bersih dari maksiat. Setiap manusia selain para nabi dan rasul itulah tidak maksum. Mereka punya dosa. Jadi selain para nabi dan rasul tidaklah maksum, tidaklah dijaga dari perbuatan dosa. Jadi para wali sampai kita, manusia biasa, ini pasti punya dosa. Oleh karena itu, perbuatan dosa itu sendiri dengan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar juga sendiri, dihitung sendiri. Jadi kita sebaiknya adalah melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ya yang harus kita kerjakan.
Oleh karena itu, pemirsa, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah menjaga kewajiban, melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta beramar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat menasihati dan mencegah kemungkaran-kemungkaran dari sesama manusia. Demikian dari penjelasan ini, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.